Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susi Shaniago Wijaya. Di sebuah kota, hiduplah seorang wanita muda bernama Susi. Sejak kecil, ia memiliki mimpi besar, menjadi dokter, bukan karena uang, bukan pula karena kebanggaan, tetapi karena sebuah janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Ibunya meninggal saat Susi masih berusia 10 tahun. Bukan karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi karena tidak mendapatkan perawatan yang layak. Sejak saat itu, Susi berjanji bahwa ia akan menjadi dokter yang mampu menyelamatkan nyawa orang lain. Perjalanan Susi pun menuju impiannya tidaklah mudah. Ia harus berjuang keras melewati malam-malam yang panjang dengan belajar tanpa henti, menghadapi ujian yang sulit, dan bertahan dari tekanan yang begitu besar. Tetapi ia berhasil lulus dengan nilai terbaik dan diterima sebagai dokter muda di salah satu rumah sakit yang ternama di kotanya. Namun, dunia nyata tidak selalu berpihak kepada orang-orang yang tidak mau bekerja keras. Begitu Susi mulai bekerja, ia segera merasakan kenyataan yang pahit. Ia sering diremehkan oleh pasien, rekan kerja, bahkan atasannya sendiri. Beberapa pasien menolak diperiksa olehnya hanya karena ia seorang wanita dan masih muda. Mereka menganggap dokter pria lebih kompeten, lebih berpengalaman. Beberapa perawat senior juga memandangnya sebelah mata. Di setiap kali ia mencoba memberikan pendapat, orang-orang lebih sering mengabaikan ataupun bahkan menertawakannya. Di antara dokter-dokter senior, ada beberapa yang bersikap lebih halus, tetapi tetap meremehkannya. Mereka tidak mengatakan secara langsung, tetapi Susi bisa merasakan ketidakpercayaan mereka setiap kali ia mencoba memberikan saran dalam diskusi medis. Meski begitu, Susi tidak mundur. Ia tahu bahwa salah satunya cara untuk membuktikan dirinya bukanlah dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Ia mulai bekerja lebih keras dari siapapun. Ia datang lebih awal, belajar lebih banyak, dan selalu bersedia mengambil tugas tambahan. Setiap kali ada kasus yang sulit, ia tidak pernah menghindar. Malah sebaliknya, ia justru berusaha untuk memahami dan mencari solusi yang terbaik. Hari demi hari berlalu, tetapi penghargaan yang ia harapkan tak kunjung datang. Ia tetap dianggap dokter muda yang belum cukup pengalaman, dan usahanya tampak sia-sia. Namun, semuanya berubah pada suatu malam ketika sebuah kejadian darurat mengguncang rumah sakit itu. Seorang pria mengalami kecelakaan yang parah dan dibawa ke UGD dalam kondisi kritis. Ia mengalami pendarahan begitu hebat, dan hanya ada waktu beberapa menit sebelum semuanya terlambat. Tapi sayangnya, saat itu dokter senior sedang menangani operasi lain, dan semua mata tertuju kepada Susi. Hati Susi berdebar, tetapi ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Dengan kepercayaan diri yang ia bangun selama bertahun-tahun, ia segera mengambil tindakan. Ia menutup luka yang menyebabkan pendarahan, memastikan pasien tetap stabil, dan mengambil keputusan cepat yang akhirnya menyelamatkan nyawa pria itu. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu, mereka terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa dokter muda yang selama ini diremehkan bisa bertindak secepat dan setepat itu dalam situasi darurat. Sejak malam itu, perlahan-lahan pandangan orang terhadap Susi mulai berubah. Perawat-perawat yang dulu meremehkannya kini mulai menghormatinya. Pasien yang sebelumnya menolak diperiksa olehnya kini meminta untuk ditangani oleh dokter muda yang tangannya sudah terbukti menyelamatkan nyawa. Di tengah semua perubahan itu, ada satu orang yang sejak awal memperhatikan Susi, yaitu Dr. Rinaldi.
Dr. Rinaldi adalah seorang dokter bedah yang baru kembali dari luar negeri. Berbeda dengan rekan-rekannya, Rinaldi tidak pernah memandang Susi dengan remeh. Ia melihat bagaimana Susi bekerja keras, bagaimana ia tetap bertahan meski dihina, dan bagaimana ia mampu mengendalikan situasi sulit dengan ketenangan yang luar biasa. Rinaldi tidak pernah mengatakan apapun, tetapi setiap kali Susi merasa lelah, ia selalu ada di sana. Ia tidak memberi pujian berlebihan, tetapi kehadirannya cukup untuk membuat Susi merasa dihargai. Lambat laun, Susi mulai menyadari sesuatu. Di antara semua orang yang pernah meragukannya, ada satu orang yang sejak awal percaya pada kemampuannya. Rinaldi bukan hanya seorang kolega, tetapi seorang yang diam-diam mendukungnya, melihat usahanya, dan menghargai dirinya bukan karena statusnya, tetapi karena siapa dia sebenarnya. Waktu berlalu dan hubungan mereka semakin dekat. Susi yang dulu hanya fokus pada pekerjaannya mulai menemukan kebahagiaan dalam percakapan-percakapan kecil dengan Rinaldi. Mereka sering berbicara setelah shift panjang, berbagi cerita tentang pasien, kehidupan, dan impian mereka masing-masing. Hingga pada suatu hari, di sebuah sore yang tenang, setelah mereka selesai bertugas, Rinaldi mengungkapkan perasaannya. Ia tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan, tetapi kejujuran dalam suaranya membuat Susi terdiam. Di sepanjang hidupnya, Susi telah berjuang sendirian menghadapi hinaan dan tantangan tanpa ada yang benar-benar berada di sisinya. Tapi kini, ada seseorang yang ingin berjalan bersamanya, tidak hanya dalam dunia medis tetapi juga dalam hidupnya. Susi tersenyum, menyadari bahwa di balik semua kesulitan yang ia lalui, ia tidak hanya menemukan tempatnya sebagai dokter yang dihormati, tetapi juga menemukan seseorang yang bisa menjadi rumah baginya. Dan cinta yang tertunda, perjalanan Dr. Rinaldi. Dr. Rinaldi tumbuh dalam keluarga yang syarat dengan ekspektasi. Ayahnya seorang dokter bedah ternama, selalu menekankan bahwa menjadi dokter bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa, tetapi juga tentang menjadi yang terbaik. Ibunya, seorang ilmuwan medis, mengajari bahwa ilmu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mengubah dunia. Sejak kecil, Rinaldi hidup dalam bayang-bayang kejayaan keluarganya. Dipaksa untuk terus maju, tidak boleh gagal, dan tidak boleh puas hanya dengan menjadi biasa saja. Dengan kerja keras, Rinaldi berhasil mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Ia menyerap ilmu sebanyak mungkin, belajar dari dokter-dokter terbaik di dunia, dan akhirnya kembali ke tanah air dengan harapan membawa perubahan. Namun, saat ia mulai bekerja di rumah sakit tempat Susi berada, ia segera menyadari bahwa dunia medis di sini penuh dengan tantangan yang tidak selalu berkaitan dengan ilmu. Ada juga politik dan ada juga senioritas, dan ada pandangan kaku tentang siapa yang pantas dihormati dan siapa yang tidak. Saat pertama kali melihat Susi, Rinaldi tidak terlalu memperhatikannya. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan kasus-kasus yang harus ia tangani, dengan ambisinya untuk membawa inovasi ke rumah sakit ini. Namun, lambat laun ia mulai menyadari bahwa Susi berbeda. Di saat banyak dokter muda memilih untuk menyesuaikan diri dengan sistem, Susi justru menantang keadaan. Ia bekerja lebih keras dari siapapun, tidak peduli berapa kali ia dihina, dan tidak peduli berapa banyak orang yang meremehkannya. Ia bukan hanya seorang dokter, ia adalah pejuang. Rinaldi tidak pernah berkata apapun, tetapi diam-diam ia selalu mengawasi Susi. Ia melihat bagaimana gadis itu datang paling awal dan pulang paling akhir. Bagaimana ia menolak, menyerah, bahkan ketika semua orang mengatakan bahwa tidak akan ada hasil.
Setiap kali ada yang meragukan Susi, Rinaldi selalu ingin membela. Tetapi ia tahu bahwa Susi tidak butuh pembelaan. Ia hanya butuh seseorang yang percaya kepadanya. Namun, di balik semua itu, Rinaldi mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam terhadap Susi. Ia tidak hanya mengagumi gadis itu sebagai dokter, tetapi juga sebagai manusia. Susi memiliki sesuatu yang tidak pernah ditemukan di dirinya sendiri. Ketulusan tanpa pamrih, keinginan untuk membantu tanpa mengharapkan pengakuan. Ketika Susi menyelamatkan pasien kecelakaan malam itu, Rinaldi akhirnya menyadari bahwa ia telah jatuh cinta. Ia tidak pernah melihat seseorang bekerja dengan begitu penuh dedikasi, dengan begitu banyak keberanian saat semua orang ragu, dan Susi tetap maju. Saat pasien itu berhasil selamat, Rinaldi merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Namun, semakin ia dekat dengan Susi, semakin besar kebimbangannya. Rinaldi tahu bahwa ia memiliki impian besar. Ia ingin membawa perubahan besar dalam dunia medis. Ia ingin mendirikan rumah sakitnya sendiri. Ingin melakukan penelitian yang dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dan untuk mewujudkan semua itu, ia harus pergi. Ketika ia mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjut penelitian di Eropa, Rinaldi merasa seperti berada di persimpangan jalan. Jika ia menerima tawaran itu, ia harus meninggalkan Susi, mungkin untuk waktu yang sangat lama. Tapi jika ia menolak, ia mungkin akan menyesali keputusannya seumur hidup. Selama beberapa hari, Rinaldi mencoba mencari jawaban. Ia ingin berbicara dengan Susi. Tetapi setiap kali ia melihatnya, ia merasa bahwa gadis itu terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Susi begitu fokus pada pekerjaannya, begitu gigih dalam mengejar mimpinya. Rinaldi bertanya, apakah ada tempat untuknya dalam hidup Susi? Hingga akhirnya, pada suatu malam, ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Mereka duduk di sudut rumah sakit. Setelah shift panjang yang melelahkan, Rinaldi menceritakan semuanya. Tentang tawaran yang ia dapatkan, tentang mimpinya, tentang kebimbangannya. Ia tidak meminta Susi untuk menahannya, tetapi ia ingin tahu apa yang Susi pikirkan. Susi mendengarkan dengan tenang. Tidak ada air mata, tidak ada permintaan agar Rinaldi tetap tinggal, hanya sebuah senyuman tipis dan sebuah kalimat yang membuat Rinaldi semakin mencintainya. Pergilah, Rinaldi. Kejar impianmu. Aku tahu kamu akan menjadi seseorang yang hebat. Dan akhirnya Rinaldi pergi. Tahun-tahun yang berjalan di Eropa, Rinaldi tenggelam dalam pekerjaannya. Ia bekerja dengan dokter-dokter terbaik, melakukan penelitian yang ia impikan, dan sedikit demi sedikit ia mulai mencapai apa yang ia cita-citakan. Namun, di antara kesuksesan itu selalu ada sesuatu yang kurang. Ia berada di rumah sakit terbaik, memiliki akses ke teknologi terbaru, tetapi di setiap keberhasilannya ia selalu berpikir, seandainya Susi ada di sini. Ia tidak tahu apakah Susi menunggunya. Ia tidak pernah bertanya, tidak pernah meminta janji. Yang ia tahu hanyalah bahwa setiap kali ia merasa lelah, wajah Susi selalu muncul di benaknya. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun, Rinaldi kembali. Ia kembali bukan hanya sebagai dokter yang lebih hebat, tetapi sebagai seseorang yang lebih yakin dengan perasaannya. Ia telah mengejar mimpinya, dan kini ia ingin mengejar sesuatu yang lebih berharga, yaitu Susi. Ketika ia tiba di rumah sakit, semuanya tampak berbeda. Susi bukan lagi dokter muda yang diremehkan. Ia kini menjadi salah satu dokter terbaik di rumah sakit itu, dihormati oleh pasien dan juga kolega-kolega. Saat Rinaldi melangkah masuk, jantungnya berdebar. Ia tidak tahu apakah Susi masih memiliki perasaan yang sama. Ia tidak tahu apakah gadis itu telah menemukan seseorang yang lain. Tapi yang ia tahu, ia harus mencobanya.
Dan ketika mata mereka bertemu, semua keraguan itu menghilang. Susi tersenyum, dan dalam senyum itu Renaldi menemukan jawabannya. Tanpa banyak kata, Renaldi mendekat. Ia menatap Susi, dan dalam tatapannya Susi bisa melihat semua yang ia ingin katakan. Tentang perasaan yang tidak pernah berubah, tentang cinta yang tidak pernah pudar. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun, mereka tidak lagi harus memilih antara impian dan cinta. Kali ini mereka memiliki keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.